Dan saya tegur, kenapa kamu tidak ada pemberitahuan? Jangan seperti itu, kasihan tuh pasiennya. Dan pasien itu tidak tahu kalau dia masuk ke mana. Dia nggak tahu dia PBPU atau dia pusat, Pak. Nggak tahu mereka. Ini masyarakat tidak paham. Mereka itu masuk yang PBPU atau PBI yang baru disampaikan oleh Pak Gufron. Masyarakat nggak paham itu. Dia masuk di PBPU atau dari pusat, sama sekali nggak tahu. Jadi karena mereka sama sekali memang nggak tahu. Yang saya turun di lapangan itu mereka tidak tahu. Ketika saya tanya, kamu itu masuk mana? Pusat yang biayain atau daerah? Dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu mereka. Nah, jadi ini persoalan. Tidak tertutup kemungkinan di 40 sekian juta ada ratusan orang yang memang ada berkesinambungan juga untuk cuci darah dan lain sebagainya. Udah pasti itu sudah pasti. Nah, ini seperti apa? Karena kan kita tahu ada pemotongan di pemerintah daerah, seluruh kena, Pak, untuk dana transfer daerah. Dan mereka putuskan sepihak karena ketidakmampuan membayar. Kita butuh, Bapak Ibu, masyarakat butuh negara hadir. Sebetulnya dengan apa yang hari Senin lalu itu komunikasi itu lintas DPR dan lintas kementerian, ini sesuatu yang luar biasa buat masyarakat. Ini kayak ada angin segar, tapi jangan lagi dipatahkan lagi dengan di situ sebetulnya jelas bahwa negara hadir. Tapi nah sekarang ada persoalan baru dengan PBPU. PBPU ini kalau yang memang pemerintah daerah tidak bisa bayar, apakah kita tutup mata? Apakah kita tutup mata? Ini pertanyaannya. Siapa yang mau tanggung jawab lagi ini? Mau tuntut bagaimana? Ini ada beberapa bupati dan wali kota sampaikan tidak ada kemampuan untuk membayar. Karena saya tanya langsung, kenapa kalian kok bisa putuskan? Maaf Bu Ketua, kami tidak mampu lagi untuk membayar. Dan saya tegur, kenapa kamu tidak ada pemberitahuan? Jangan seperti itu, kasihan tuh pasiennya. Dan pasien itu tidak tahu kalau dia masuk ke mana. Dia nggak tahu dia PBPU atau dia pusat, Pak. Nggak tahu mereka. Banyak di antara mereka ini yang cuci darah, kalau itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Gufron untuk PBPU, artinya apa? Ya mereka tidak bisa dilayani. Di mana negara? Ini segera Pak Menteri, mohon untuk menjadi penyambung lidah. Karena memang ini kenyataan di lapangan seperti itu. Dari 40 sekian juta masyarakat yang PBPU ini. Jadi mungkin itu tambahan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Charles Honoris. Lanjut silakan Pak, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya Bu Sri Meliana contohnya, bahwa ini ada tidak aktif 50%. Ya. Bagaimana itu meskipun pencapaiannya 98,98% lebih lah sesuai dengan LPJMN gitu. Itu saya kira angka nggak benar Bu, 50% itu. Karena apa? Ya BPS saja bilang 79%. Kami sendiri itu kan belum lama ini tanggal 27 memberikan USA Award itu minimum 80% yang aktif. Minimum. Jadi tidak benar kalau 50% dari seluruh peserta itu tidak aktif. Itu tidak benar. Saya nggak tahu dari mana sampaikan itu, tapi yang jelas data kami itu ya sekitar 80-an% yang aktif. Jadi yang tidak aktif itu ya kira-kira 20% lah gitu. Nah, kenapa tidak aktif? Justru itu mereka itu sebetulnya ada yang bisa Bu kalau bayar iuran, tapi punya tunggakan. Karena punya tunggakan lalu tidak aktif. Makanya sekarang dipikirin gimana yang menunggak itu dihapusin. Tapi tentu, nah ini nanti pemerintah sebetulnya kepingin menyampaikan sendiri, saya meskipun tahu saya nggak nyampaikan gitu. Jadi intinya adalah bahwa sekali aja, jangan sampai orang yang mampu, wah besok nunggak paling dibutuhkan lagi gitu, enggak, itu hanya sekali gitu. Rencananya kebijakan itu sekali aja, kecuali yang berlangsung terus itu yang sudah meninggal itu ya dihapus terus, orangnya sudah meninggal gitu. Ya, saya kira demikian. Kalau ada yang ingin dijawab lagi akan kami jawab. Kalau tidak ya sudah sekian. Terima kasih. Jadi izin Bu Ketua. Terima kasih, silakan Pak Charles. Jadi kalau kita lihat dari yang disampaikan, termasuk dari Pak Menkes, mungkin belum bisa menyampaikan beberapa hal secara pasti ya. Sehingga
mungkin bisa ditambahkan di kesimpulan, kita akan mengundang lagi Pak Menkes dengan pihak-pihak terkait termasuk Kemensos, ya, Kemendagri dan Kemendagri, Kemensos. Kemensos dan BPS, ya, Ya, sehingga BPS. bisa dapat kejelasan di sini, termasuk mungkin bisa mendefinisikan desil-desil itu tadi. Ya. Karena tadi Pak Menkes kita minta jelaskan juga bingung tuh. Yang masuk desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu definisinya seperti apa? Pendapatan berapa yang dikategorikan sebagai apa yang masuk desil itu gitu loh. Ya, jadi mungkin bisa Ya. kita tambahkan nanti di Ya. kesimpulan. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Silakan Pak Wuryanto. Ya. Saya mengajak dan mendukung pemikiran Pak Ketua Charles tadi. Memang ini BPJS kalau seperti ini bom waktu, Pak. Semakin lama persoalannya semakin sulit, kompleks. Kemudian kalau DJSN tadi juga sudah menyampaikan, meskipun tidak menjawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.